dinikmati, disyukuri. Oke, jadi ini ada liputan ya, liputan oleh beberapa jurnalis, baik itu dari media apapun itu ya, yang mewawancarai Pak Anies nih. Mari kita simak videonya ya. Apa teman-teman? Ada pertanyaan khusus? Pak, setelah pengumuman kemarin yang tunggu-tunggu dan terkejut, kira-kira aktivitas Bapak ke depan ini, kesibukan Bapak akan dipenuhi dengan gini, saya ingin sampaikan selamat aja kepada mereka-mereka yang hari ini mulai menjalani periksa kesehatan, mulai menjalani proses, mudah-mudahan berjalan lancar, demokrasinya juga nanti berjalan dengan baik. Nanti saya akan sampaikan khusus terkait dengan rencana ke depan, langkah-langkah apa yang akan dikerjakan, dan semua hal-hal yang menyangkut apa yang sudah dikerjakan, yang mau dikerjakan saya sampaikan secara khusus. Tapi yang jelas kita ingin agar suasana demokrasi kita ini sehat, apa yang menjadi aspirasi rakyat tercermin di dalam apa yang disimpulkan oleh keputusan elit. Mudah-mudahan itu yang bisa terjadi. Pak, harapan publik Bapak maju itu sangat besar, Pak. Apalagi Bapak ditang. Bapak melihat politik saat ini memaknainya Bapak seperti apa? Nah, nanti aja yang itu. Nanti aja. Kemarin Bapak sudah bilang sepekan terakhir ini benar-benar dinamis banget banyak keputusan, kemudian koalisi sampai terakhir pendaftaran. Mungkin disampaikan perasaan Bapak sendiri setelah akhirnya tahun ini selesai. Oh iya, saya ini menjalani ini semua itu sebagai satu perjalanan spiritual yang dinikmati, disyukuri, apapun outcome-nya itu pasti Allah berikan yang terbaik. Jadi ketika kemudian hasil yang kita saksikan seperti sekarang, ya saya yakin ini pasti yang terbaik. Itu sih. Soal kemarin malam kan, ini nggak tahu sih udah dibuat di video atau enggak, cuman yang PDIP di Jabar itu kan bener, Pak? Nanti dah cerita lengkapnya. Di sana mereka udah pede gitu ya Pak, 95%. Nanti kita, gitu. Sekarang kita mau ke Bandung. Sekarang mau sholat dulu sekarang, Jumatan dulu. Kalau gitu, boleh Pak kalau Pak Anies sendiri pesan untuk PDIP yang belakangan di Jakarta mau di Jawa Barat. Nanti aja itu. Ini Pak, ini satu nih Pak. Bapak pendukung, pesan Bapak masyarakat yang juga berharap sebelumnya. Pokoknya buat kita semua, kita terus jaga suasana yang saling menghormati, saling menghargai, suasana teduh, tenang, dan kita ingin agar proses demokrasi ini berujung kepada manfaat buat rakyat, bukan manfaat buat segelintir orang, bukan manfaat hanya untuk elit, ya, gitu ya. Oke, cukup semuanya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh jurnalis ataupun media yang tidak dijawab oleh Pak Anies. Ya mungkin akan ada klarifikasi ataupun akan ada penyampaian lagi ya di lain waktu. Karena ini karenanya mepet juga mau Jumatan gitu kan. Oke, yang pertama tadi ya, Pak Anies mengharapkan demokrasi ke depan, khususnya di negeri kita tercinta ini ya, demokrasi yang sehat, demokrasi yang penuh dengan kebahagiaan, demokrasi yang tentunya tidak dimanfaatkan oleh segelintir orang, apalagi yang memiliki suatu kekuasaan. Nah itu sangat bagus banget gitu ya, karena demokrasi ini ya sebenarnya kita memiliki hak gitu, siapapun itu, yang terpenting tidak melanggar konstitusi, tidak merubah aturan, semuanya memiliki hak gitu. Baik itu yang ada di bawah, di tengah, ataupun yang ada di atas, itu semuanya memiliki hak untuk mendapatkan, untuk mengikuti kontestasi pilpres, pilkada di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Dari golongan apapun itu, dari keluarga apapun itu, semuanya bisa mengikuti tanpa terkecuali. Namun, saat ini lagi-lagi gitu kan, terulang kembali, beberapa orang, beberapa elit, beberapa kelompok yang memiliki kekuasaan, tentunya telah melanggar, tidak mengindahkan gitu bagaimana demokrasi di negeri ini. Banyak sekali kekuasaan-kekuasaan yang salah digunakan, kemudian juga banyak sekali intimidasi terhadap lawan politik. Padahal secara demokrasi ketika banyaknya calon, tentunya itu sangat baik gitu. Masyarakat bisa memilih nih, merekalah yang nantinya akan menjual visi dan misi mereka. Merekalah yang akan menjual gagasan-gagasan mereka. Tapi pada saat ini tentunya itu semua sangat sulit kita dapatkan, apalagi kemarin-kemarin terdapat isu bahwasannya di DKI Jakarta saja ya, DKI Jakarta akan hanya ada satu calon yang melawan kota kosong.
Apa itu yang dinamakan demokrasi? Demokrasi itu tidak ada namanya kotak kosong. Kemudian yang kedua, adanya paslon yang independen hingga mencatut NIK orang lain gitu kan, mengambil data orang lain. Ini bukan demokrasi yang sehat. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan dari jurnalis itu adalah bagaimana gitu terkait dengan tanggapan Pak Anies selama banyaknya isu-isu ataupun perjalanan panjang Pak Anies dari mulai lobi-lobi partai, ditinggalin partai, hingga kemarin malam tidak jadi dicalonkan sebagai kontestasi di Pilkada 2024. Ya Pak Anies bilang ini sebagai suatu perjalanan spiritual gitu kan, kemudian yang harus dinikmati, disyukuri, dan tentunya apapun itu hasilnya itu adalah hasil yang terbaik yang Allah berikan gitu kan. Ya memang ya, apapun keputusannya itu baik dan buruk, nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tentunya itu udah menjadi suatu keputusan yang Allah berikan, dan itu kita yakini sebagai keputusan yang terbaik untuk bangsa ini. Nah, kemudian di sisi lain, kemudian Pak Anies juga menyampaikan ya, bahwasannya kita harus selalu menjaga suasana ya, terutama saat ini sedang menghadapi Pilkada 2024, akan banyak sekali tantangan-tantangan, kemudian terkait dengan demokrasi juga gitu. Kita harus tetap menjaga gitu, menjaga kerukunan, menjaga demokrasi kita, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Oke, beberapa paslon mungkin mereka menawarkan visi dan misinya, menawarkan gagasannya, menjual janji-janjinya kepada masyarakat. Tapi tentunya jangan sampai ini merusak, apalagi saling menghujat satu sama lain. Sampaikanlah gagasan-gagasan terbaiknya gitu. Dan harapan-harapan untuk di daerahnya masing-masing, jangan sampai malah mengkerucut kepada kebencian ataupun malah mengkerucut kepada hal-hal yang tidak diinginkan, atau malah memecah belah kelompok-kelompok tertentu, apalagi memecah belah masyarakat. Harapannya tidak seperti itu. Apalagi dengan keputusan MK yang mana sebenarnya ini positif banget untuk demokrasi kita ya. MK memutuskan bahwasannya ini adalah hal yang paling penting, keputusan MK ini, karena setiap parpol ataupun partai politik memiliki hak dan juga wewenangnya untuk mendaftarkan sebanyak-banyaknya para kadernya, para kader terbaiknya untuk maju di pilkada. Tunggu apa lagi gitu. Tapi saat ini sudah lewat waktu batas pendaftarannya. Mari kita simak bagaimana kelanjutan dari pilkada di setiap daerahnya masing-masing. Kita semuanya berharap pilkada ini tetap tentram, aman, damai gitu kan. Kami berharap itu semua bisa dilaksanakan dengan tertib dan juga dengan mematuhi aturan-aturan yang telah ada. Tidak melanggar, tidak menyalahi aturan hanya untuk sebuah kekuasaan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada saran dan usulan masukan atau tanggapan lain silahkan ditulis di kolom komentar. Oke.